Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cer Florentina Hartono dengan NRP 130323066 dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan makalah kelompok kami yang berjudul Dampak Produksi Fast Fashion terhadap Emisi Karbon Global dengan Upaya Penerapan Sustainable Fashion. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang masalah kelompok kami. Di Indonesia sendiri, limbah merupakan faktor utama penyebab rusaknya lingkungan. Dengan pesatnya perkembangan industri di segala penjuru dunia, memberikan dampak dalam laju perekonomian di dunia. Namun, juga memberikan dampak buruk pada kualitas lingkungan dengan meningkatnya emisi karbon global. Munculnya produksi fast fashion menjadi pendukung rusaknya lingkungan di Indonesia. Tetapi di Indonesia, sustainable masih belum diterapkan secara menyeluruh, maka kondisi lingkungan Indonesia memiliki kualitas yang buruk. Adapun tujuan dan manfaat dari makalah kelompok kami, tujuannya adalah untuk memperdaya masyarakat dan mensejahterakan produksi fashion di Indonesia secara ekonomi dengan usaha fast fashion yang lebih kreatif dan inovatif menjadi sustainable fashion. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu mengurangi limbah industri dengan mengurangi limbah industri fast fashion dari pembuangan limbah kain maupun produk yang lain. Yang kedua, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga hal tersebut dapat menekan jumlah angka pengangguran. Selanjutnya, adapun tawaran solusi dari makalah kelompok kami. Yang pertama, memiliki kepedulian akan lingkungan. Jika masyarakat peduli akan lingkungan, maka masyarakat akan menggunakan produk sustainable. Karena jika menggunakan fast fashion akan memperburuk kondisi lingkungan kita. Yang kedua, belanja jika memang diperlukan saja. Selain menghemat biaya, berbelanja produk yang dibutuhkan sehingga tidak membuang-buang baju yang ada sebelumnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, terima kasih Sheryl untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Graciela Santinia Fernandes dari Fakultas Psikologi dengan NRP 150123177. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan beberapa tawaran solusi yang dapat dilakukan untuk menerapkan sustainable fashion. Yaitu yang ketiga adalah berbelanja pakaian thrift atau pre-love. Dengan berbelanja pakaian thrift atau pre-love itu sendiri dapat mengurangi polusi udara dan dapat mengurangi produksi dari fast fashion itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, menggunakan pakaian yang masih bisa digunakan atau masih layak digunakan. Dengan begitu, dengan menggunakan pakaian yang masih layak digunakan itu dapat mengurangi produk fast fashion, dan juga pakaian yang masih layak digunakan itu bukan berarti pakaian yang tidak bisa mengikuti tren yang ada, melainkan dengan pakaian yang masih layak digunakan dan masih terasa nyaman di tubuh kita dapat mengikuti berbagai tren jika kita bisa mengombinasikannya dengan baik. Yang terakhir, yaitu menggunakan limbah pabrik atau kain sisa untuk diproduksi kembali menjadi fashion yang baru. Tindakan ini dapat digunakan atau dilakukan oleh para produsen-produsen fashion sehingga mereka tidak perlu mencari bahan baru untuk memproduksi sebuah fashion yang baru atau pakaian yang baru, melainkan bisa menggunakan limbah pabrik dari fashion yang pernah dibuat dan dibuat kembali atau didaur ulang kembali menjadi sebuah bentuk fashion yang baru. Selanjutnya adalah langkah strategis. Langkah strategis ini yaitu menjelaskan bahwa perubahan sustainable industry mode dapat bergerak menuju mode yang lebih berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi dampak produksi fast fashion itu sendiri. Menggunakan bahan-bahan yang memiliki jejak karbon rendah seperti organik dan daur ulang. Mengurangi emisi karbon selama proses produksi dengan meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi limbah produksi serta mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih berkelanjutan, mendorong penggunaan ulang atau mendaur ulang kembali baju-baju atau pakaian yang pernah ada, dan bisa termasuk dalam program pengumpulan pakaian bekas atau promosi bahan yang dapat didaur ulang kembali. Masuk ke bab 3, yang pertama adalah bentuk realisasi dan waktu yang dibutuhkan. Untuk merealisasi atau melakukan solusi ini, menerapkan solusi ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Namun, meskipun tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, apabila tidak ada dorongan dari baik itu pemerintah ataupun masyarakat sekitar, maka tidak memungkinkan solusi ini dapat terjadi, dapat direalisasikan.
Maka dari itu, pentingnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat memiliki peran yang penting untuk merealisasikan dari solusi tersebut, dari solusi-solusi ini. Semakin cepat direalisasikan, maka akan semakin cepat pula kita akan memperbaiki kualitas lingkungan kita. Jika dibayangkan dalam kurun waktu 3 tahun saja kita dapat merealisasikan solusi ini, maka akan terjadi perubahan drastis di lingkungan kita. Asalkan kita tetap konsisten untuk melakukannya dan tidak hanya di awal saja, melainkan untuk masa yang berkelanjutan jika ingin melihat bentuk perubahan drastis dari lingkungan kita itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dampak bagi masyarakat atau bangsa. Penggunaan sustainable fashion itu sendiri merupakan salah satu jalan untuk mengurangi emisi gas karbon. Selain memperbaiki kondisi lingkungan akibat emisi gas karbon karena limbah pabrik, hal ini juga dapat menghemat pengeluaran untuk tidak terus-terusan mengkonsumsi produk fast fashion. Banyak sekali keuntungan yang dapat kita peroleh jika kita menggunakan sustainable fashion. Selain karena kualitas dan model fashion yang lebih trendy dan dapat digunakan dari generasi ke generasi mengikuti tren yang ada. Selain itu, dengan sustainable fashion kita juga bisa menyelamatkan lingkungan kita dari emisi gas karbon, dan yang terakhir adalah kita juga bisa mengurangi pengeluaran biaya untuk terus-terusan membeli pakaian yang sesuai dengan tren yang ada. Kesimpulan ini saya ambil dari bab 1 hingga bab 2 yang mana berisi bahwa sustainable fashion merupakan salah satu solusi untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang memburuk seiring bertambahnya tahun. Dengan memanfaatkan kembali limbah dari produksi fashion itu sendiri, kita dapat memperoleh banyak keuntungan, yaitu produsen tidak perlu mencari lagi bahan yang akan diolah untuk menjadi sebuah fashion baru, dan hal ini juga dapat menambah lapangan pekerjaan karena dengan mengolah limbah-limbah yang baru juga membutuhkan pekerja atau SDM yang lebih banyak. Namun, ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan ketika kita akan menggunakan sustainable fashion. Yang pertama, harga yang dipasarkan akan jauh lebih mahal karena sustainable fashion itu sendiri memiliki kualitas bahan yang dapat bertahan lama dan juga tidak lekang oleh waktu. Selain itu, sustainable fashion juga memiliki mode yang bisa mengikuti segala tren dan pewarnaan alami, yang mana pewarnaan alami ini sendiri tidak semua pewarna alami itu memiliki warna yang banyak. Jadi ketika semakin banyak permintaan di pasar akan warna, maka seorang produsen fashion akan semakin mencari pewarna alami yang bisa menghasilkan warna tersebut sesuai permintaannya. Hal itu cukup memakan biaya, dan hal itulah yang menyebabkan mengapa harga dari sustainable fashion itu sendiri sangat mahal. Dan selain itu, untuk menerapkan sustainable fashion ini sangat membutuhkan peran dari pemerintah dan peran dari masyarakat, yang mana keduanya harus saling memberikan dukungan. Pemerintah bisa memberikan dukungan berupa support terhadap fasilitas produksi, dan masyarakat dapat memberikan support dengan menggunakan bahan-bahan atau menggunakan pakaian-pakaian fashion dari sustainable fashion itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.